Claudio Ranieri dilaporkan segera dipecat oleh Watford. Karir Claudio Ranieri di Watford berada di ujung tanduk saat klub Liga Premier Inggris tersebut dikabarkan mulai mencari kandidat pengganti pelatih asal Italia itu. Narasumber yang dekat dengan klub mengatakan bahwa Ranieri akan kehilangan pekerjaannya menyusul kekalahan memalukan 0-3 dari Norwich City. Ranieri ditunjuk Watford pada Oktober 2021 yang lalu untuk menggantikan Siskus Muniz yang telah dipecat karena buruknya performa dari tim. Namun 4 bulan kemudian performa Watford tidak kunjung membaik. Klub berjuluk The Hornet itu hanya memenangi 2 pertandingan dari total 14 pertandingan sejak dilatih oleh ex-pelatih Leicester City itu. Timnas Inggris akan menjamu Pantai Gading dalam laga pemanasan Piala Dunia. Tim nasional Inggris akan menjamu Pantai Gading dalam laga pemanasan menjelang Piala Dunia Qatar 2022 pada 29 Maret mendatang di Stadion Wembley. Pertemuan tersebut akan menjadi pertemuan perdana antara Inggris dengan Pantai Gading. Ini akan menjadi kali pertama skuad besutan dari Gareth Southgate menghadapi tim non-Eropa sejak November 2018 yang lalu. Pantai Gading menjadi salah satu lawan dari 2 pertandingan persahabatan yang dijadwalkan Inggris untuk jeda internasional pada Maret nanti. 3 hari sebelum menghadapi Pantai Gading, timnas Inggris terlebih dahulu akan menjamu Swiss di Stadion Wembley. Selain pemanasan jangka panjang di Piala Dunia 2022 yang akan diselenggarakan pada Qatar pada November nanti, 2 pertandingan itu juga menjadi ajang bagi Southgate dalam mematangkan skuadnya sebelum tampil pada kompetisi UEFA Nations League 2022-2023. Tammy Abraham di AS Roma hampir dekati Batistuta dan juga Montella. Striker baru AS Roma yakni Tammy Abraham mencetakkan 15 gol dalam total 29 penampilannya pertama bersama Roma di semua kompetisi. Namun catatannya masih kalah dari 2 legenda AS Roma yakni Gabriel Batistuta dan juga Vincenzo Montella. Mereka berdua bermain lebih sedikit dari Abraham yang mencetakkan 15 gol pertama bersama Roma. Batistuta mencetakkan 15 gol dalam total 20 penampilan pertamanya berseragam Giallorossi pada tahun 2000 yang lalu. Sementara Montella mencetakkan 15 gol dalam total 28 pertandingan pertamanya berseragam Roma 1 tahun sebelumnya. Tammy Abraham didatangkan AS Roma dari Chelsea pada Agustus 2021 kemarin. Ia hampir selalu mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih yakni Jose Mourinho untuk mengisi lini depan milik AS Roma. Sejauh ini ia cukup baik untuk menggantikan peran Zico yang hijrah menuju Inter Milan. Ralf Rangnick minta Cristiano Ronaldo tidak mudah tersinggung. Pelatih Manchester United yakni Rangnick meminta Cristiano Ronaldo tidak tersinggung jika ditarik keluar saat pertandingan berlangsung. Hal ini ia katakan setelah sang pemain terlihat murung ketika diganti oleh Marcus Rashford dalam laga kontra Brentford pada pertengahan pekan kemarin. Rangnick mengungkapkan Ronaldo sudah beberapa kali mengeluarkan ekspresi seperti itu. Menurutnya sikap Ronaldo adalah hal yang wajar yang ditunjukkan seorang sepak bola ketika masih ingin bermain di atas lapangan. Meski demikian, Rangnick tetap berpesan kepada Ronaldo dan juga pemain lainnya untuk tetap bekerja secara profesional. Dinamika pertandingan termasuk pergantian pemain merupakan bentuk normal dalam sebuah laga. Manchester City imbang Laporte keluhkan ukuran lapangan dari Southampton. Manchester City berkunjung ke markas Southampton pada pekan ke-22 Liga Inggris. Namun The Citizen hanya meraih 1 poin ketika bermain imbang 1-1 di St. Mary. Southampton mampu unggul terlebih dahulu pada babak yang pertama. Namun The Citizen bisa menyamakan kedudukan lewat gol dari Aymeric Laporte di babak yang kedua. Hasil ini tidak mempengaruhi posisi Manchester City di klasemen Liga Inggris. Mereka masih tetap berada di puncak klasemen dengan torehan 57 poin. Hasil imbang ini sangat disesali oleh Aymeric Laporte. Menurutnya Manchester City pantas meraih hasil yang lebih baik karena sudah bermain dengan sangat baik. Mereka Southampton memiliki pemain bagus di sini dan lapangannya kecil, jadi ini sedikit sulit. Laporte mengungkapkan ukuran lapangannya sedikit lebih kecil, membuat The Citizen sulit untuk mengembangkan permainan. Manchester United keluar dari persaingan mengejar Erling Haaland.
Manchester United dikabarkan tak lagi mengejar Erling Haaland pada musim kali ini. Sebelumnya, Manchester United termasuk klub yang dikaitkan dengan pesepak bola berusia 21 tahun itu. Menurut ESPN, juara Inggris 20 kali itu telah keluar dari perburuan Erling Haaland. Pelatih Manchester United yakni Rangnick lebih realistis. Ia memprediksi sang bomber lebih berpeluang menuju Real Madrid. Dan jika skenario tersebut menjadi kenyataan, maka akan ada sejumlah tim yang akan gigit jari. Lagi pula saat ini Manchester United lebih membutuhkan seorang gelandang bertahan. Kombinasi 4 striker Manchester United sukses menghukum West Ham United. Bermain di Old Trafford, Manchester United tampil tanpa kreativitas di babak yang pertama. Usai turun minum, Manchester United sedikit membaik. Masuknya Rashford membuat opsi lini depan menjadi bertambah. Sampai menit ke-82, shot on target Manchester United hanya baru 1. Itu pun dari Fred yang mendapatkan pantulan bola dari pemain West Ham United di awal babak yang kedua. Namun manajer Manchester United yakni Rangnick tak kehilangan akal. Ia pun memutuskan untuk menambah pemain di lini depan. Fred kemudian ditarik keluar dan masuklah Edison Cavani. Sedangkan Mason Greenwood digantikan oleh Anthony Martial. Ditambah Ronaldo, total ada 4 penyerang yang diturunkan Manchester United di menit-menit akhir. Opsi penyerang total itu akhirnya membuahkan hasil di injury time. 4 nama tersebut bekerja sama menciptakan gol kemenangan bagi Manchester United lewat gol yang diciptakan oleh sontekan dari Marcus Rashford. Hasil ini membuat Manchester United untuk sementara naik ke posisi 4 klasemen. Barcelona konfirmasi Ansu Fati mengalami cedera. Pada tengah pekan kemarin, Barcelona menghadapi Atletico Bilbao di pertandingan ajang Copa del Rey. Dalam laga ini, Ansu Fati masuk sebagai pemain pengganti. Namun baru sebentar bermain, ia harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Beberapa saat yang lalu, Barcelona mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi dari Ansu Fati. Mereka mengkonfirmasi bahwa sang pemain terkena cedera hamstring. Melalui laman resmi mereka, Barcelona menginformasikan bahwa sang winger akan menepi untuk sementara waktu karena sedang mengalami cedera tersebut. Kabar cederanya Ansu Fati ini tergolong cukup ironi, karena sebelumnya Ansu Fati harus absen karena cedera hamstring. Karena sebelumnya cedera yang ia alami juga cukup parah, sehingga ia harus menepi sejak bulan November kemarin. Pihak Barcelona berharap cedera dari Ansu Fati ini tidak terlalu parah, sehingga ia bisa comeback dengan lebih cepat. Roberto Mancini bakal panggil Mario Balotelli ke timnas Italia. Pekan depan jeda internasional akan dimulai, seluruh tim nasional akan kembali beraksi, di mana kebanyakan merupakan persiapan untuk Piala Dunia 2022. Timnas Italia pun dilaporkan akan melakukan sejumlah uji coba. Jadi Roberto Mancini berencana untuk memanggil sejumlah pemain untuk membela Gli Azzurri. Fabrizio Romano melaporkan sejumlah informasi yang sangat menarik. Dikabarkan bahwa Roberto Mancini dilaporkan akan kembali menjajal Mario Balotelli di skuad Gli Azzurri. Menurut laporan yang beredar, Mancini akan mencoba untuk bereksperimen di jeda internasional kali ini. Dan salah satu pemain yang ingin ia jajal adalah Mario Balotelli. Ini disebabkan timnas Italia kehilangan salah satu penyerangnya karena cedera. Ia adalah Federico Chiesa yang harus absen lama akibat cedera lutut. Balotelli sudah lama tidak bermain bagi timnas Italia. Ia terakhir kali dipanggil pada tahun 2019 silam. Arsenal, Renato Sanches menolak untuk perpanjangan kontrak. Arsenal diwartakan membutuhkan pemain kreatif di sektor tengah, dan kini mereka diklaim tengah berusaha keras untuk membujuk mantan pemain Bayern Munchen yakni Renato Sanches untuk bersedia pindah menuju Emirates Stadium pada Januari ini. Walau belum melakukan negosiasi resmi kepada tim, namun Meriam London tetap saja punya peluang besar untuk segera membawanya. Setelah Mirror Football melaporkan bahwa Renato Sanches ingin menolak tawaran kontrak baru dari klubnya saat ini. Sebagaimana diketahui, kontrak pemain berusia 24 tahun tersebut bakal berakhir pada tahun 2023 mendatang, sehingga pihak klub yakni Lille berusaha untuk memberikan perpanjangan kontrak agar tim peminat tidak memboyongnya secara cuma-cuma.
Tetapi dengan melihat situasi seperti ini justru membuat Renato Sanchez bisa saja melakukan perpisahan dengan klubnya pada saat ini, mengingat dirinya memang ingin mencari tantangan yang baru. Jurgen Klopp ingin bajak Martinelli dari Arsenal. Meskipun Arsenal kalah dari Liverpool dalam laga leg kedua semifinal Carabao Cup, performa dari Gabriel Martinelli berhasil menyihir banyak orang. Dan manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp adalah salah satu sosok yang kagum dengan penampilannya tersebut. Ngomong-ngomong soal Martinelli, semua orang harus mengingat namanya karena dia pemain yang sangat luar biasa, kata Klopp selepas pertandingan. Rasa kagum Jurgen Klopp pada Gabriel Martinelli rupanya sudah dipupuk sejak lama. Bahkan Klopp pernah memuji pemain Arsenal itu sebagai penyerang bertalenta pada abad ini. Belakangan Martinelli tampil apik bersama Arsenal. Sejauh ini dari total 13 laga di ajang Liga Inggris, pemain berusia 20 tahun itu berhasil mencetakkan 4 gol untuk Arsenal. Dan kini pun perlahan dia mulai menemukan level terbaiknya. Pujian dari klub ini seperti mengisyaratkan bahwa dia memiliki target yang bagus untuk segera dimiliki. Bukan tidak mungkin ini adalah sebuah kode untuk pemilik klub untuk segera membajak bintang muda milik Arsenal tersebut pindah ke Anfield Stadium. Terlebih Liverpool juga membutuhkan winger kiri yang baru sebagai pelapis dari Sadio Mane yang mulai turun performanya. PSG terdepan untuk dapatkan jasa dari Paul Pogba. Pogba merupakan salah satu pemain yang berpotensi pergi dari Manchester United pada musim panas nanti. Ini disebabkan kontrak sang gelandang akan habis pada bulan Juni 2022. Pogba dilaporkan enggan memperbarui kontraknya bersama si Setan Merah. Jadi ia mulai berburu klub yang baru bersama dengan agen sang pemain. L'Equipe melaporkan bahwa Pogba kemungkinan besar akan kembali ke Prancis, yang dilaporkan bakal menjadi bagian dari PSG. PSG dilaporkan tidak gentar dengan permintaan dari Paul Pogba. Mereka tetap mengupayakan agar sang gelandang segera pindah menuju kota Paris. Laporan itu juga mengklaim bahwa Pogba tertarik pindah menuju PSG, yang menilai proyek yang sedang dibangun PSG lebih menarik pada saat ini. Dan Pogba sendiri dikabarkan antusias dengan rencana PSG tersebut. Jadi ia meminta sang agen untuk mengurus kepindahannya menuju PSG lebih cepat. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.